Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya nggak marah. Kita kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan jadi enak gitu. Terus dibilang apa? Di pengajian, di masjid, yang dibahas adalah Alkitab dan tentang Kristen. Kamu tahu dari mana? Saya tanya sama si Arif Gulo, kamu tahu dari mana? Di pengajian yang dibahas Kristen. Ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Ya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Julius HMC yang tentu saja menggoreng ya tentang video saya. Lalu dia membuat narasi-narasi seakan-akan saya memojokkan Islam. Tetapi ingat teman-teman sekalian bahwa kita tidak pernah memojokkan ya. Kenapa? Karena memang ini realita yang terjadi. Bagaimana kemudian mereka mengganggu kekristenan. Bagaimana kemudian mereka menghina Tuhan Yesus Kristus. Ya seperti si Ratu Entok, Nora Aritonang, Juma, Ustaz Ahmad Kainama, Ustaz Nababan. Seperti yang teman-teman lihat di cuplikan tadi. Ada Ustaz Nababan yang bilang Yesus menikah. Bahkan dia bilang istri Yesus itu belum tumbuh buah dadanya. Yesus juga berpoligami katanya. Istri Yesus banyak, kata Ustaz Ahmad Kainama. Dan ini yang kita katakan mas sekali lalu. Tadi Julius bilang bahwa tidak ada ya tokoh agamanya yang membahas Alkitab di tempat-tempat ibadah mereka. Dan itu kita sudah buktikan mas sekalian. Oleh karenanya saya mengajak kita kembali untuk menonton video Ustadz Ahmad Kainamah dan juga Ustadz Nababan yang ada berikut ini. Ini sebagai bukti untuk Julius HMC. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maria, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan terus yang besar. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun. Distubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diajak-ajak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong ini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokan mereka. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah gune. Gune, my wife. Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala.
inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya nggak marah. Kita Mestinya kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan Karena jadi Yesus menikah. enak gitu. Ya harusnya kan mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya. Kita Iya. lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah. 8 tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan. 2 orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju 2 orang saja. Kalau maju ke depan 2 orang yang badannya kekar, ya silakan maju ke depan. 2 orang saja. Ya ini 1. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak begini bikin. Agak ke kanan. Ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan, kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan, sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana dia? Ini boleh. Ya bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah takut ya. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah?
Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tidak? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Dan teman-teman kalian sudah melihat di sini bahwa memang jelas-jelas bahwa mereka ini membahas Alkitab, membahas Tuhan Yesus Kristus dalam sebuah pengajian-pengajian mereka. Dan ini sudah merujuk kepada penistaan agama. Ya, ini bisa unsur sara, ya, dan bisa kena undang-undang ITE, apalagi menuduh Yesus itu menikah dan berpoligami, bahkan punya istri belum tumbuh buah dada. Dan juga tadi itu pelecehan Alkitab, ya, yang dilakukan oleh Ustadz Nababan, ya. Jadi jelas-jelas teman-teman sekalian ini suatu pelanggaran secara hukum yang ada di Republik Indonesia. Jadi kita bukan buat-buat Julius AMC. Kita ada bukti semua. Video-video penghujatan kalian, para polemikus itu kita sudah simpan, bro. Ya, sewaktu-waktu kita semuanya akan buka. Oleh karenanya, sebarkan video ini teman-teman sekalian sebagai juga bahan kepada pihak kepolisian ya untuk menegakkan keadilan di Republik Indonesia ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.